Qin Yin sangat sedih ia akan dipecat dari perusahaan. Qin Li berkata, tidak masalah kalau memang harus mengundurkan diri. Qin Yin menjawab, siapa yang akan mengurus keluarga ini? Ternyata Qin Li akan membuka toko obat. Sekarang Qin Li dapat menghasilkan uang dengan mengobati banyak orang. Qin Li akan bertanggung jawab dengan keluarganya. Qin Li meminta istrinya untuk mengelola toko obatnya nanti. Qin Yin berpikir kalau suaminya bercanda ingin membuka toko obat. Qin Yin berjalan menuju ke kamar berkata, dalam beberapa waktu ini toko obat akan segera dibuka. Terdengar di balik pintu ada seseorang datang. Namanya Tanzi, sahabat kuliah Qin Li dan Qin Yin. Tanzi adalah orang yang menjahil Qin Li selalu menghina Qin Li. Semasa kuliah setiap Tanzi datang selalu pasti membuat ulah yang benar-benar membuat sengsara Qin Li. Tanzi ingin mengajak Qin Yin jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Tanzi dan Qin Yin mengobrol sambil mendengarkan musik. Mereka menuju gedung perkumpulan orang kaya. Hanya orang kelas atas yang mendapatkan undangan lelang kota berkelas. Setelah masuk ke dalam gedung, di dalam gedung lagi mengadakan perlelangan judi batu giok. Tanzi berkata pada Qin Li, kau harus membeli batu giok untuk Qin Yin. Qin Li menjawab, kalau Qin Yin suka, aku pasti membelikan untuknya. Sebuah pelelangan batu kasar kulit hijau. Semua orang menawarkan dengan harga paling tinggi. Qin Li menuju area sisa material, ingin memegangnya. Tawar-menawar harga paling tinggi berlanjut. Tanzi menyuruh Qin Yin untuk minta dibelikan batu giok itu pada suaminya Qin Li. Mereka berdua baru tersadar, ternyata Qin Li pergi entah kemana. Qin Li ingin membeli batu giok, satu potong 100 yuan. Tiba-tiba Tanzi berkata pada Qin Yin, kalau Qin Li seorang pecundang dan pembohong, mana mungkin bisa membuka toko obat. Wanita yang memegang batu itu terkejut melihat batu yang full hijau. Semua mata orang menuju ke batu tersebut. Orang-orang di sana berebutan ingin membeli batu hijau itu. Batu Qin Li direbutkan semua orang dengan harga yang mahal-mahal. Pria ini adalah bos industri giok, biasa dipanggil Tuan Tan, berkata, setidaknya batu ini bernilai 5 juta yuan. Ingin membeli dengan harga 5 juta yuan pada Qin Li. Qin Li berkata, aku membelikannya untuk Qin Yin. Anda boleh tanya dia. Qin Yin berpikir, akhirnya Qin Yin menjual batu hijaunya pada Tuan Tan. Tuan Tan sangat senang sekali. Tuan Tan meminta Qin Li untuk melihat batunya. Qin Li menjawab, kalau batu itu batu giok biasa. Qin Yin membantah, tidak mungkin salah seorang Tuan Tan memilih batu giok. Tapi kenyataannya seorang Tuan Tan hari ini salah menilai batu giok itu. Tuan Tan menawarkan Qin Li bekerja sama dengannya untuk menjadi ahli penilai di bidang batu giok. Qin Li dan Qin Yin pulang ke rumah. Di dalam mobil Qin Yin berkata, sejak kapan kau bisa judi batu? Sambil memberikan uang pada istrinya, ia menjawab, aku mempelajarinya dari dulu. Qin Yin menempas uang yang ada di tangan Qin Li berkata, apa dari dulu kau sudah membohongiku? Kenapa engkau pura-pura bisu? Dikisahkan dahulu kala, ada seorang kakek yang memberikan Qin Li buku dan menyuruh Qin Li mempelajarinya, isi buku itu. Qin Li akan sukses setelah 10 tahun kemudian, dengan syarat Qin Li tidak boleh berbicara. Dikarenakan Qin Li adalah orang cacat, jadi dia sering dibuli. Suatu ketika, Qin Yin menyelamatkan Qin Li yang sedang dibuli. Dari sanalah cinta itu tumbuh dan menikah setelah lulus kuliah. Meskipun keluarga Qin Yin tidak setuju, Qin Li sangat cinta Qin Yin. Dia tidak pernah membenci keluarga Chu. Qin Yin sangat senang hati memiliki suami seperti Qin Li. Hatinya berbunga-bunga. Qin Li berkata,
Besok toko obat akan mulai beroperasi. Kau datang dan lihat-lihat saja. Qin Yin terkejut, lalu menjawab, "Aku kira kau hari itu bercanda, ternyata kau bersungguh-sungguh." Qin Li akan mengobati orang penyakit kecil seperti demam dan pilek. Tapi Qin Yin takut terjadi sesuatu di luar nalar. Qin Yin khawatir dengan Qin Li, tapi Qin Li tidak menyadarinya. Tibalah perayaan dibukanya toko obat Qin Li. Pada akhirnya Qin Li mendapatkan pujian dari orang-orang. Sekarang Qin Li adalah menantu laki-laki yang baik. Apalagi ayah mertua Qin Li sangat senang. Tapi tidak dengan kakak ipar. Kakak ipar tetap saja membenci Qin Li. Kakak ipar memiliki niat buruk yang akan menyingkirkan Qin Li karena dia merasa tersaingkan oleh Qin Li dan pernah merasa kalau Qin Li mempermalukannya di depan Pak Wali Kota waktu itu. Tiba-tiba Pak Wali Kota datang memberikan selamat pada Qin Li. Kakak ipar sangat iri kedekatan Qin Li dan Pak Wali Kota. Sangat dikejutkan, tiba-tiba di luar ada suara minta tolong. "Tolong selamatkan putraku." Ternyata seorang ayah yang menggendong anaknya yang sedang sakit. Qin Li melihat anak itu. Anak itu termuntah-muntah. Ayah Qin Yin menyuruh anak itu segera dilarikan ke rumah sakit. Kakak ipar berharap kalau Qin Li tidak dapat menyembuhkan anak itu. Dengan begitu, usaha Qin Li akan berakhir. Qin Li berkata, "Cepat bawa ke dalam, aku dapat menyembuhkannya." Qin Li memeriksa anak itu. Anak itu sedang keracunan makanan. Ternyata anak itu dititipkan dengan tetangganya, dikarenakan istrinya sudah meninggal dan ayah itu harus bekerja. Wajah anak ini menghitam, auranya bagaikan sutra halus, gejala seperti keracunan. Qin Li diteriaki oleh orang banyak sebagai penipuan, meminta untuk cepat tutup tempat obat ini. Kakak ipar sangat senang melihat Qin Li dalam kesusahan. Ayah anak itu marah kalau Qin Li tidak dapat menyembuhkan anaknya. Kondisi anak sangat kritis. Qin Li akan bertindak. Qin Li menggunakan ilmunya. Setelah anak itu termuntah, akhirnya anak itu sembuh. Ayah dan anak berpelukan. Yang tadi ayah anak itu marah-marah, sekarang memuji Qin Li berkata, "Anda benar-benar dokter hebat. Terima kasih, Tuan." Tepuk tangan semua orang memuji Qin Li. Orang jahat yang telah meracuni anak itu di dalam minuman bersekongkol dengan kakek-kakek, tujuan ingin menghancurkan usaha Qin Li. Seorang laki-laki memberi kabar pada istrinya, "Halo istriku, aku bertemu dengan dokter hebat. Dijamin malam ini kau akan hamil." Sepanjang hari Qin Li bekerja, dia sangat lelah sekali. Ia ingin cepat-cepat kunci pintu belakang. Tiba-tiba Qin Li merasakan ada orang jahat sedang mengintainya. Ternyata laki-laki jahat bersembunyi di balik pohon dengan pedang sangat tajam. Qin Li bertanya pada pria itu, "Kau datang ke sini untuk berobat ya?" Pria itu tidak menjawab, tapi langsung berlari mengarahkan pedang pada Qin Li. Bukannya Qin Li hebat, pria itu tersungkur ke tanah. Dengan baik hati, Qin Li mengangkat orang itu, taruh ke kasur. Qin Li mengobatinya. Qin Li menelepon istrinya, memberi kabar kalau ada pasien yang lumayan sulit ditangani. Jadi malam ini tidak akan pulang. Istrinya kesal sekali, Qin Li tidak pulang. Istrinya berkata, "Kalau begitu, selamanya tinggal di rumah sakit saja." Qin Li akan membelikan hadiah untuk istrinya. Qin Li segera mengobati orang itu, melihat kalung yang dipakai orang itu ternyata intelijen militer.